yaitu al-lisan. Nah, di al-lisan ini atau lidah ini ada 10 tempat keluar huruf untuk 18 huruf. Jadi itu banyak. Dan ini paling banyak di antara makhraj yang lainnya. Jadi sudah siap, Bu? Ya, fokus ya. Oke, kita masuk ke yang pertama, makhraj yang pertama. Nah, yaitu seperti biasa, kalau tadi al-haq itu ada pangkal tenggorokan, ada tengah, ada ujung. Nah, lidah juga sama, ada pangkal lidah. Disebut dengan aqsal lisan. Nah, di sini kita lihat ya, pangkal lidah itu nanti ada dua hurufnya di sana. Ya, ada dua hurufnya. Pertama kita bahas dulu huruf qaf. Nah, ini dia, pangkal lidah huruf qaf. Di mana letak makhraj huruf qaf? Yaitu di sini. Pangkal lidah paling belakang dengan posisi menempel pada langit-langit bagian yang lunak. Ya, langit-langit bagian yang lunak paling belakang setelah tenggorokan. Nah, ini setelah tenggorokan, nah, di sini letaknya nih. Nah, jadi ini pangkal lidah bertemu dengan langit-langit bagian yang lunak. Nah, atau daging ya. Jadi daging di atas langit-langit ini dia kata ulama itu ada dua nanti disebutnya. Lunak sama keras. Nah, kalau lunak itu nanti hurufnya qaf di sini. Kalau keras nanti kita akan bahas hurufnya kaf. Nah, jadi pangkal lidah itu nanti ada dua huruf, qaf sama kaf. Nah, lebih spesifiknya, qaf itu letaknya di mana? Yaitu pangkal lidah paling belakang dengan posisi menempel pada langit-langit bagian yang lunak. Kalau kita bilang pangkal lidah saja kurang tepat. Jadi harus disebutkan semuanya ini. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, paham Bu ya? Oke, silakan coba kita baca. Di mana letak makhraj qaf, Bu? Silakan. Pangkal Pangkal lidah lidah paling belakang dengan posisi menempel pada langit-langit bagian yang lunak Lunak. tenggorokan. Oke, nah itu posisinya ya. Nah, sekarang kita latih. Sekarang kita latih. Sama seperti sebelumnya, yaitu dengan mensukunkan atau mentasydidkan hurufnya. Oke. Nah, qaf ini dia punya sifat isti'la. Isti'la itu artinya apa, Bu? Tebal. Ya, tebal. Jadi qaf ini bacaannya harus tebal ya. Terus yang kedua dia punya sifat qalqalah. Nah, cuman ada banyak sifat qaf ini ya, setidaknya ada 5 dan 6, tapi kita ini yang khas pada huruf qaf ini, yaitu dia qalqalah sama istilah. Istilah itu tebal dan juga memantul. Memantul itu ketika kapan? Ketika dia sukun. Nah, seperti ini. Kita coba qatiqubaqo. Nah, gitu. Coba ya sekali lagi ya, nanti ikuti. Qatiqubaqo. Yuk, 2, 3. Qoqiqubaqo. Oke. Akko, api, aku. Aku, Aqi. aku, Oke. Sekarang kita latih ya. Boleh coba di samping layar saya nih, Ibu Nana, silakan Bu. Mana Ustaz? Yang huruf qaf ini. Qaqiqubaqo. Nah, gitu. Memang sengaja kita nampakkan di layar. Qoqiqubaqo. Terus yang ini akko, Aki. Aki ya? Iya, Aki. akko, aki, aku. Coba. Aki. Aku. Oke, baik. Bagus, Bu. Nah, selanjutnya Ibu Sania. Coba Ibu Sania, silakan Bu. Qoqiqubaqo. Ako. Aki. Aku. Baik. Bagus, Bu. Ibu siapa? Ibu Hamdana, silakan Bu. Qoqiqubaqo. Ako. Aki. Aku. Baik, bagus Bu. Ibu Kurniasari. Qoqiqubaqo. Ako, aki, aku. Baik, ini
mohon maaf ini yang Pekanbaru ini ibu dengan ibu siapa ya? Nama Bu bukan. Syukriya. Ibu siapa Bu? Syukriya. Ibu Sukriya ya? Oh iya. Soalnya saya belum begitu hafal Bu kalau lihat wajah. Ini namanya, karena di sini Pekanbaru kayaknya daerah ya. Baik Ibu Sukriya silakan Bu. Yang mana Ustaz? Saya nggak lihat. Lihat di sini aku aja. Ya, memang kita tidak tampilkan itu, nah, terlalu banyak contoh. Jadi seperti biasa gini Bu. Saya contoh ini yang sukun ya. Qati ubaqo. Nah, gitu. Baik. Qaqi qubaqo. Ako. Aki. Aku. Aki, aku. Coba Bu. Ako. Aki. Aku. Oke, baik. Ini Ibu Siti ya. Ya benar Bu. Ya, Ustaz. Nah, baik, silakan Ibu Siti. Kopi kubak. Aku. Api. Aku. Masya Allah, luar biasa. Nah, kalau contohnya kita lewatin saja ya. Nah, seperti itu cara membaca huruf Qaf. Nah, jadi dia punya sifat istilah di sana. Jadi ketika kita baca dia harus tebal dan juga ketika sukun dia memantul. Dan sifat-sifat yang lain itu sama dengan yang lain. Itu sekedar untuk menjelaskan Qaf ini perbedaan di antara huruf yang lain. Nah, selanjutnya kita masuk ke makhraj lisan yang kedua, yaitu huruf Kaf ya. Huruf Kaf. Nah, di mana letak makhraj huruf Kaf itu? Secara spesifiknya segini ya. Dia sama, pangkal lidah paling belakang menempel pada langit-langit ya, ke depan sedikit setelah makhraj Qaf. Jadi kata kuncinya ke depan sedikit setelah makhraj Qaf. Nah, gitu. Memang harus dibuka seperti itu. Nah, itu hurufnya Kaf. Nah, jadi makhraj huruf Kaf ini pangkal lidah paling belakang pada posisi menempel langit-langit ke depan sedikit setelah makhraj Qaf. Nah, jadi tadi kan Qaf itu sebelah sini nih. Nah, sekarang Kaf itu di atasnya. Nah, gitu. Jadi makanya disebut ke depan sedikit setelah makhraj Qaf ya, huruf Kaf. Nah, coba Bu, makhraj huruf Kaf tadi letaknya di mana? Pangkal lidah paling belakang pada posisi Pada langit. setelah Ke depan sedikit setelah Qaf ya. Ini itu ada kalimat kayak gitu tuh. Kalau tidak dia kurang tepat. Baik, kita contohkan dulu sama seperti tadi. Kaki kubak. Coba. kaki kubak. Coba sekali lagi. Kaki kubak. kubak. Nah, untuk huruf kaf ini ya, dia berbeda sifatnya dengan huruf Qaf. Kaf ini dia tidak tebal dan juga tidak mantul, tetapi dia hamas. Yang melekat, yang membedakannya itu hamas. Hamas itu mengalirnya suara ya, atau mengalirnya napas. Ketika kapan? Nah, ini ada perbedaan pendapat Ibu. Ini saya jelaskan huruf kaf sekaligus nanti huruf ta. Ya, kaf ini kan kadang sering dibaca orang itu hamas ketika dia berharokat fathah, kasrah, atau dhamma. Misalnya nih, ka, ki, ku, ka, ka. Nah, itu pendapat yang pertama. Jadi semua kaf ini ya dalam keadaan dia harokat maupun sukun itu tetap hamas. Tapi ada satu pendapat lagi mengatakan dia keadaannya saat dia sukun saja hamasnya. Jadi kaf itu tidak begitu jelas hamasnya. Nah, inilah yang dipegang oleh metode Umi. Jadi dia memegang satu pendapat tidak semuanya. Namanya kita baca K, bukan K. Hamasnya ketika kapan? Ketika sukun. Nah, sukunnya seperti ini Bu. Kaki kubak. Nah, gitu. Bak. Nah, ini bak. Dia ditekan. Setelah dia ditekan, dia akan keluar suara itu tuh. Jadi tidak dibuat-buat. Bak. Nah, gitu. Coba kita latih ya. Kaki kubak. Kaki kubak. Nah, bukan K ya, K. Nah, itu K, biasa K. Nah, karena metode Umi itu pendapatnya itu. Jadi kalau ibu-ibu nanti suatu saat pengen mengajar, nah itu yang membedakan.
Jadi dia memang harus standar yang harus dijaga kan. Kita nggak mungkin mau pakai untuk semua pendapat kan. Jadi gitu. Kakiku bak. Nah, baru ketika sukun gitu, dihamaskan. Yuk, 2, 3. Kakiku bak. Oke. Akka, aki, aku. Aku. Oke, sekarang kita cek ya. Kalau udah bagus itu kita cek. Silakan, Ibu Nana. Kakiku bak. Aki, aku. Oke, Ibu Sania. Kakiku bak. Aki, aku. Oke, Ibu Hamdana. Kakiku bak. Coba ulang, Ibu. Coba Bu, diulangi Bu, Ibu Hamdana. K. Ya. Kakiku bak. Aki, aku. Oke, lanjut Ibu Kurniasari. Kakiku bak. Bak. Aki, aku. Bukan bak, bak. Bak. Nah, gitu. Coba diulangi, Bu. Kakiku bak. Aki, aku. Baik, lanjut Ibu Sukria. Kakiku bak. Aki, aku. Ibu Siti. Kakiku bak. Aki, aku. Oh, ada bagus-bagus ya. Nah, selanjutnya kita ke nomor 3. Nah, tadi kita pangkal lidah. Sekarang kita masuk ke tengah lidah. Ya, tengah lidah. Nah, tengah lidah ini nanti ada 3 huruf di sana. Jim, shin, dan ya. Di mana makhraj huruf jim, shin, dan ya itu? Nah, ini. Lidah bagian tengah menempel dengan langit-langit bagian tengah. Ya. Jadi begitu. Lidah bagian tengah menempel dengan langit-langit bagian tengah. Nah, itu hurufnya jim, shin, dan ya. Nah, coba Bu. Makhraj jim, shin, dan ya di mana letaknya? Lidah bagian tengah Lidah bagian tengah menempel dengan langit-langit bagian tengah keluar darinya. Nah, begitu ya. Jadi ada jim, shin, dan ya. Nah, ini dia jim, shin, dan ya. Nah, ini dia, Ibu bisa lihat ya. Jadi ini lidah bagian tengah menempel pada langit-langit bagian yang tengah. Lidah bagian tengah. Sekarang kita latih huruf jim dulu. Nah, jim ini punya sifat yang orang lain itu nggak ada. Dia sama dengan sifatnya qaf, ya, yaitu qalqalah, mantul ketika dia sukun. Oke, kita coba ya. Ja. Nah, tapi ada yang membacakan ja ini hamas. Ja. Nah, tidak. Dia ini bukan hamas tapi jahar. Tertahan ya. Jaji jubaje. Coba 2, 3. Jaji jubaje. Jaji jubaje. Jaji jubaje. Aja, aji, aju. Aja, aji, aju. Oke. Nah, sekarang yang huruf shin. Sashi subas. Sashi subas. Basa, basi, basu. Basya, basi, basu. Nah, kalau shin ini dia punya sifat kadang tahu tafasi. Tafasi itu suara itu menyebar di dalam wakitan. Nah, kan?
kan dia menggunakan tengah lidah tuh. Coba sekali lagi ya. Syashi subas. Syasi Basya. Basi. Basu. bas Basya, bashi, basu. Oke, yang huruf iya. Ya yubai. Ya. Ya. Yubai. Ayya. Ayyi. Ayyu. Ay. Ayya. Ayyi. Ayu. Oke, nah ini ada huruf iya. Sedangkan tadi juga kemarin kita bahas al-jawf itu juga ada huruf iya. Yang membedakan iya di sini apa, Bu? Ada yang tahu? Kan ini iya juga, sedangkan huruf al-jawf juga hurufnya iya. Ada dua tempat berarti ini huruf iya. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu, Bu? Kira-kira apa yang membedakannya? Nah, di sini dalam kurung ini disebutkan ghairil madiyah. Iya selain panjang. Nah, jadi huruf iya itu sendiri. Iya. Kalau jadi ya ai gitu. Tapi kalau yang al-jawf itu dia ya ul madiyah, ya yang panjang. Berarti kapan itu? Saat dia kasroh bertemu dengan ya sukun saja. Nah, jadi i ya, jadi gitu ya. Sedangkan ini ya, memang hurufnya ya. Jadi ya itu di mana ketika kita baca ya itu di tengah lidah bertemu dengan langit-langit bunyi tengah. Oke, sekarang kita cek. Ini langsung semua baca, Bu ya. Jim, shin, dan ya. Silakan Ibu Bu Nana. Semua Bu, huruf jim, shin, dan ya. Yang Ustaz, nggak pakai yang jajiju. Iya, semua. Jajiju semua. Jajiju, aja, sama prosesnya. Oke. Jajiju baj. aja Aja. aji semua Ustaz. Ya, maksudnya Ibu Nana bacakan makhraj jim, shin, dan ya. Jadi semuanya dibaca gitu. Nanti bergiliran. Masya Allah. Semangat sekali Ibu ya. Tunggu gilirannya Bu ya. Baik, silakan Ibu Nana. Jajiju baj. Aja. Aji. Aju. Oke. Yang shin. Shishu bash. Basya. Bashi. Bashu. Yayiyu. Bay. Iya. Ayi. Ayu. Baik, silakan Ibu Sania. Jajiju baj. Aja. Aji. Aju. Syashi shubash. Basya. Bashi. Bashu. Yayiyu bay. Ayya. Ayi. Ayu. Sama Ibu Hamdana, silakan. Jajiju baj. Aja. Aji. Aju. Syashi shubash. Basya. Bashi. Bashu. Yayiyu bay. Ayya. Ayi. Ayu. Ibu Kurniasari. Jajiju baj. Aja. Aji. Aju. Isu bas. Basa. Basi. Basu. Yayiyu bay. Ayya. Ayi. Ayu. Baik, Ibu Sukria. Jajiju baj aja aji aju syashi subash asya ashi asu. Nah, kalau shin itu pakai ba. Basya, bashi, basu. Syashi subash basya bashi basu. Yayi yubai ayi ayi
Baik, silakan Ibu Siti. Jaji jubaj. Aja, aji, aju, syashi, syubash, basya, bashi, basyu, yayi, yubay, ayya, ayyi, ayu. Nah, bagus, Masya Allah, luar biasa. Ini Ibu bagus-bagus ya metodenya ya. Untuk huruf shin ini Bu, karena dia punya sifat tafashi ya, jadi tadi hampir semuanya kayaknya sama. Ketika dia sukun, dia itu hamasnya cukup jelas. Syashi subash, bash, jangan bash, itu setengah, jadi dia sempurnakan. Bash, ini berlaku juga untuk huruf sin, sama zai, apalagi ya, sama sod, bas. Nah, kalau zin, saya sod, nanti kita bahas ya. Nah, itu juga seperti itu. Ketika sukun dia itu sempurnakan hurufnya. Hampir semua huruf memang itu. Ketika dia sukun disempurnakan. Ya. Syashi subash, bash, mengalirkan, sempurnakan hurufnya. Nah, bukan bash. Nah, jadi terburu-buru, jadi setengah dia. Baik, paham Bu ya? Oke, kita lanjut. Yang keempat. Nah, tadi tengah lidah itu hurufnya ada 3. Nah, sekarang kita masuk ke tepi lidah. Jadi kita masuk ke tepi lidah. Yaitu hurufnya bod. Nah, di mana letak makhraj huruf bod ini? Yaitu salah satu tepi lidah atau kedua-duanya pada posisi menempel pada gigi geraham atas. Jadi dia itu salah satu tepi lidah, kita menggunakan salah satu tepi lidah kita atau kedua-duanya itu menempel pada gigi geraham atas. Nah, gigi geraham. Bo, ya. Nah, dia punya sifat yang melekat pada dia sama dengan huruf qaf tadi, yaitu apa? Isti'la, tebal, dan istitolah. Istitolah itu memanjang. Bo. Ketika kita baca itu seolah-olah dia memanjang. Bo. Ya, bo. Coba satu dulu. Bo. Bo. Nah, lagi. Bo. 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 Yang kasrah. Bi. Di. Bi. Di. Bu. Du. Bu. Bu. Nah, jangan pakai ini ya, jangan pakai ujung lidah. Kalau ujung lidah nanti kedal. Bu. Kalau bisa lihat dia. Bo. Bi. Bu. Di. Du. Bo. Di. Bu. Nah, karena dia huruf tebal ya, ketika fathah ini sering terjadi di kadang orang-orang itu suka menggunakan mulut. Bo. Nah, itu salah, kurang tepat. Kalau kita menggunakan bo, itu bukan tepi lidah malah, dia menjadi ujung lidah. Ujung lidah itu kan dal, da. Da yang didoin gitu. Nah, jadi da yang didoin dengan mulut, tidak boleh pakai mulut. Jadi bo, coba. Kalau ibu bisa lihat saya dekatnya, bo. Jadi lidah saya itu ketika saya baca itu, dia itu saya menggunakan pakai tepi lidah bagian kiri. Bo. Bo. Nah, gitu ya. Bo. Ya. Bo. Saya nggak bisa menggunakan ke sebelah kanan karena terbiasa berarti bo. Nah, gitu ya. Oke, kita coba ya. Nah, ini emang kalau untuk huruf ini harus perlu latihan yang ekstra. Mas, benar. Hilangkan dulu. Nah, babi bubab. Ya, 2, 3. Babi bubab. Nah, untuk bod itu tidak boleh dipantulkan ketika sukun. Babi bubab. Bubab. Bodi dubab. Abba, abbi, abbu. Adha. Abdi. Aku. Sekali lagi ya. Babi bubab. Babi bubab. Abba, abbi, abbu. Abdo. Abdi. Abdu. Oke, kita cek satu persatu. Ibu Nana, silakan. Bubab. Coba bo. Bo. Coba bo. Bo. Bo.
Bo. Baik, lumayan Bu, lumayan. Tapi jangan pakai ujung lidah ya. Kalau ujung lidah jadi do itu dal yang di do ini. Kalau dal kan ujung lidah. Kalau do ini dia tepi lidah. Do. Bo. Nah, gitu. Coba sekali lagi Bu. Dhabidu. Ibubab. Oke, terus. Abdu. Oke, baik. Abdu. Nah, ibu-ibu yang lain yang kalau mau ngelatih boleh Bu, tapi nanti di ini boleh di mute biar nggak kedengeran ini. Baik sih, baik. Nanti dilatih lagi ya Bu Nana ya. Ketebalannya masih kurang dapat, tapi udah lumayan. Ibu Sania silakan. Dodidubab. Abdu. Abdi. Abdu. Masya Allah, baik. Bagus Bu. Ibu Hamdana. Dodidubab. Aldo. Aldi. Aldu. Coba sekali lagi Bu. Bo. Do. Ya. Dhabidu. Bal. Ubad. Bal. Aldo. Aldi. Aldu. Ibu Kurnia Sari. Dodidubad. Addo. Addi. Addu. Nah, bo. Do. Jangan ujung lidah, itu kayaknya pakai ujung lidah. Bo. Do. Bo. Do. Nah, nanti dilatih Bu ya. Emang dia perlu latihan. Jadi walaupun ujung lidah nanti jangan dimiringkan lidah juga. Bo, jadi biasa. Bo. Cuma lidah kita saja yang masuk ke gigi geraham atas, yang tepinya atau kedua-duanya. Jadi lidah kita keduanya langsung ke atas ini bisa. Bo, gitu. Do. Gigi geraham. Baik. Nanti dilatih Bu ya. Silakan Ibu Sukriya selanjutnya. Dodidubab. Addo. Addi. Addu. Coba sekali lagi Bu. Dodidubab. Coba bo. Addi. Addu. Coba Bu. Bo. Do. Nah, Ibu masih menggunakan ini bibir. Bo. Bo. Do. Nah, gitu. Coba ulangi Bu. Do. Sekali lagi. Dhabidu. Dodidubab. Addo. Addi. Addu. Nanti bisa dilatih lagi Bu ya. Terutama yang ketika domah ketika dia fathah. Jadi jangan menggunakan, kalau dia menggunakan ujung lidah mencucu yang monyong pakai mulut, maka dia itu bukan tengah lidah tapi dia ujung do. Nah, sedangkan itu hurufnya dal yang di do ini gitu. Jadi da jadi do. Nah, gitu. Karena ujung lidah itu kan nanti ada dal tas sama po ya. Baik, nggak apa-apa ya. Ini memang butuh waktu untuk huruf tebal-tebal ini, kita harus memberikan perhatian lebih kepada huruf ini selain huruf yang lain. Baik, Ibu Supriya sudah ya. Ibu Siti, silakan Bu. Ada Ibu Siti? Ya, Nah, silakan. Dodidubad. Addo. Addi. Addu. Coba bo. Do. Bo. Do. Nah, saya lagi Bu. Coba dhabidu. Do. Dodidubad. Addo. Addi. Addu. Oke, nah ini baru datang lagi ya Ibu Yana, selamat datang Bu. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bu, ini enggak pertemuan pertama ya Bu? Pertemuan baru pertama. Oh, ini baru pertama, jadi baru masuk ya? Iya. Oh, baik. Nah, cuma Ibu baru masuk grup, baru aja masuk atau gimana?
Ya, soalnya kemarin saya lupa Ustadz karena ini Salah jadwal. Salah jadwal apa gimana? enggak, karena belum terbiasa aja jam segini, udah gitu saya ngurus rumah dulu jadi Oh, gitu. kelupaan. Oh, baik, nggak apa-apa, Bu. Nah, cuma Ibu materi dua pekan lalu sudah dipelajari, Bu, ya? Belum Sudah? juga. Belum juga, oh ya. Makanya kayaknya Ibu nanya channel ya, nggak bisa dibuka linknya. Ya. Baik, nanti itu bisa dilihat di sana, Bu, materinya. Nah, sekarang kita mau sampai huruf bold ya. Nah, coba Bu dilatih, Bu, huruf bold. Bold. Coba. Maaf, ini siapa dulu ya? Ya, Ibu. Dilihat Ibu sekarang. Iya. Bob. Terus Abbo, Abdi, Abu. Abdo, abdi, adu. Nah, kalau huruf bold itu jangan ini Bu, mohon maaf pakai bibir karena dia hurufnya itu kan letaknya di lidah, bukan di bibir. Jadi coba. Do. Itu Ibu masih pakai bibir. Do. Nah, nanti bisa dilatih Bu ya. Nah, bolnya kayaknya dapet cuma pakai bibir, berarti dia kurang tepat tuh. Ya ketika fathah, memang dia krusial ini apa namanya, sering terjadi kesalahan itu ketika fathah. Huruf-huruf tebal itu terjadi kesalahannya itu ketika fathah. Kho, gho, ko, bo. Nah itu tuh salah tuh. Karena dia bukan huruf asyafatan. Nanti asyafatan itu ada berapa saja hurufnya yang kita boleh menggunakan huruf itu di sana nanti. Akan kita bahasnya. Kalau ini huruf bold ini dia masuk kepada makhraj lidah. Jadi tidak ada hubungannya dengan bibir. Ya. Jadi katakan kalau bibir kita jangan ikut-ikutan gitu. Nanti tempatnya ada gitu ya. Nah gitu ya. Nah ini bisa dilatih Bu ya. Nah, gitu. Coba sekali lagi Bu. Bu Yana. Do, di, du, bol. Terus Abdo. Ado, adi, adu. Oke, nanti dilatih Bu ya. Ini bo yang Ibu sebutkan itu huruf dal karena ujung lidah masih menggunakan ujung lidah. Nah, ini nggak apa-apa. Yang penting nanti kita latih terus. Insya Allah bisa. Nah, selanjutnya, tadi tepi lidah kita mengarah ke ujung. Nah, tapi masih menggunakan tepi ya. Jadi, ujung tepi lidah pada posisi gusi atas. Nah, jadi, poinnya di sini nih, ujung tepi. Nah, ujung tepi lidah di gusi atas. Dia menempel pada gusi atas. Nah ini dia nih, ini gusi nih, ini gusi atas, ini ujung tepi lidah. Hurufnya ada lam. Jadi hurufnya cuma satu. Nah nanti ujung lidah ini ada banyak Bu. Yang membedakannya nanti ini nih, posisinya menempel pada di mana saja. Ada pangkal lidah, pangkal gusi atas, ada ujung gigi seri atas, nah tapi sama-sama ujung lidah. Maka ini saya garis ini yang paling penting. Ujung tepi lidah menempel pada gusi atas. Nah itu hurufnya lam. Paham Bu ya? Nah di mana letak makhraj lam? Coba Bu sebutkan. Lah. Ujung tepi lidah pada posisi gusi atas. Nah gitu ya. Jadi seperti itu. Lam, ujung tepi lidah pada posisi gusi atas atau menempel di gusi atas. Nah kita coba langsung contohnya. Nah ini lalilubal. Lalilubal. Ya gampang ya. Allah, alli, allu. Allah. Ali, alu. Oke, jadi la itu ujung tepi lidah pada gusi atas. Baik, lanjut kita halaman ke-6. Nah, sekarang baru kita masuk ujung lidah. Jadi dia memang ujung lidah. Nah, ujung lidah pada posisi gusi atas dia sama gusinya letaknya sama. Nah, namun di sini bedanya di atas sedikit dari makhraj lam. Ya, kalau Ibu lihat tuh, jadi ada huruf nun di situ.
Nah. Nah, sedangkan lam tadi kan di sini nih lam nih. Nah, di sini nih. Nah, sedangkan nun itu di atas sedikit dari mahrot lam ya, makanya di atas disebutnya gitu. Jadi ujung lidah. Dia benar-benar menggunakan ujung lidah menempel pada gusi atas. Nah, ini gusi atas nih. Nah, di atas sedikit dari mahrot lam. Jadi disebutin kayak gitu. Para ulama itu kan. Nah, disitulah huruf nun berada. Jadi di mana letak mahrot huruf nun? Ujung Ujung lidah pada posisi Menempel gusi atas di atas sedikit dari makhraj lam. Nah, jadi ini harus secara utuh mengucapkannya. Kalau kita misalnya ada pertanyaan ya, yang dapat hadiah sepeda kan gitu. Nah, jawabannya harus seperti ini ya. Nah, paham ya? Nah, kita contohkan. Nani nuban. Nani. Nani nuban. Anna, anni, annu. Coba. Anna. Anna. Anni. Annu. Oke, nah ini nih gampang ya. Kalau untuk nun sama lam itu gampang. Yang penting kita harus tahu di mana letak makronya. Baik, ini yang ujung lidah. Wah, nggak ada gambarnya. Nah, ini ujung lidah. Cuma ada yang mengatakan punggung lidah. Mana yang benar? Insya Allah kedua-duanya benar. Ujung lidah. Yang salah dia nggak pakai lidah mengucapkan roh. Nah, itu yang salah. Ujung lidah, ada yang mengatakan punggung lidah. Kita pakai ujung lidah juga. Ujung lidah pada gusi atas, pada posisi gusi atas, di atas. Ya, maksudnya apa sih? Pada posisi gusi atas. Ya, lebih dalam gitu, lebih dalam sedikit dari makhraj nun. Jadi ujung lidah pada posisi gusi atas lebih dalam sedikit dari makhraj nun. Ini kalimatnya lebih dalam ya, lebih dalam sedikit dari makhraj nun itu ada hurufnya ro. Nah, maksudnya lebih dalam itu gimana berarti posisinya? Tadi kan lebih di atas sedikit dari makhraj lam ya. Kalau kayak gini istilahnya gimana, Bu? Letaknya nih saya pakai di mananya lam dan di mananya nun kalau gitu, kalau lebih dalam Berarti lebih dari nun. nah, kalau di sini lam, di sini nun, kalau lebih dalam sedikit mana kira-kira, di depannya nun atau di belakangnya lam? Nah, di belakangnya lam, Bu. Makanya dibilang lebih dalam sedikit dari marot nun. Jadi ini kalau kita lihat ujung lidah ini lam ya. Yang ujung lidah menempel pada gusi atas itu 3 nanti hurufnya. Lam, nun sama ro. Ro itu di belakang ya. Jadi iya. Cuma kalau Ibu secara teori itu gitu, dia ujung lidah pada posisi gusi atas lebih dalam sedikit dari marot nun. Cuma kalau Ibu prakteknya coba baca ro. Gimana kira-kira? Benar nggak dia menempel pada gusi atas? Ro. Nempel nggak? Enggak kan? Coba kalau la juga. La. Menempel nggak huruf la? La nempel nggak? Bingung dulu. Nempel nggak? Enggak nempel. La. Coba saya bilang la nggak nempel. Kalau na baru nempel. Na. Itu nempel. Nah, inilah lam sama ro ini punya sifat inhiraf. Artinya dia menyimpang dari teori yang ada. Teorinya itu ujung lidah ya. Ujung tepi lidah itu lam pada gusi atas. Ujung lidah yaitu ro. Yang lebih dalam sedikit dari nun. Nah, itu makanya ada sifat inhiraf. Lam sama ro ini sifat yang beda dengan yang itu inhiraf. Inhiraf itu artinya menyimpang. Artinya tidak sesuai teori. Kalau ketika kita prakteknya, bacakan ro. Nah, gitu ya. Paham, Bu ya? Nah, gitu. Nah, sedangkan huruf ro, dia punya sifat yang orang lain nggak ada, yang orang lain. Huruf lain nggak ada, itu takrir. Bergetar. Ro. Nah, gitu kan. Ro. Oke, mana semua. Paham, Bu ya, sampai di sini ya? Atau saya mengucapkannya terlalu cepat nih? Orang Sumatera tuh kadang kalau ngomong cepat-cepat, Bu ya. Ya benar ya, Bu, bukan yang dari Pekanbaru. Ya, cepat-cepat. Enggak juga, Bu ya, tergantung ya.
Gimana Bu? Ada yang bertanya? Sifatnya lam tadi. Oh, sifatnya lam itu inhiraf. Oh, kok udah sampai sini? Sifatnya lam itu tadi inhiraf. Ya, inhiraf pakai F ujungnya. Inhiraf. Nah, cuman dia ada banyak. Setidaknya setiap huruf itu. Nah, cuma ini kan pembahasannya kan makhraj bukan sifat. Kalau sifat itu nanti saya rasa Ibu bakal bingung. Makanya kita mau mempelajari dasarnya saja. Yang saya ambil sebagian sifat di huruf itu yang huruf lain itu tidak punya. Punya, maksudnya dia ada banyak yang sama, tapi itu kita sampaikan yang gampang-gampangnya saja gitu. Nah, kalau lam itu tadi punya sifat itu tuh, yang orang lain nggak ada gitu, yang orang lain, yang huruf lain itu nggak ada. Kayak hidup aja. Nah, sedangkan huruf ro, cara bacanya coba kalau Ibu perhatikan, kalau saya baca seperti ini kira-kira tebal apa tipis? Ro. Tebal Bu. Tebal apa tipis? Tebal. Tebal. Nah, ri. Tebal apa tipis? Tipis. Tipis. Aru. Tebal apa tipis? Tebal. Nah, ini ro ini dia di mana letak jadinya dia? Dia sebenarnya tebal apa tipis? Nah, makanya para ulama itu membuat satu bab khusus untuk huruf ro. Dia kapan dia tebal itu terjadi pada ini. Nah, terus dia juga tipis terjadi pada seperti ini ketika ini. Nah, makanya dia punya bab tersendiri huruf ro ini. Nah, saya di sini cuma menyampaikan beberapa hal saja ya yang sering terjadi. Tapi nanti kalau pembahasan itu cukup panjang juga Bu ya, karena punya bab tersendiri, berarti kita punya pertemuan tersendiri gitu. Nah, kapan dia ketika tebal? Ibu bisa perhatikan di sini sebentar. Saya sebutkan yang tebalnya dulu ya. Ketika ro ini berharokat fathah dan dhammah. Ya, itu dia yang pertama aja, itu yang paling gampangnya. Ketika fathah atau dhammah. Saya contohkan dulu satu hurufnya ya. Ro, ru, itu tebal. Ya, ro, ru. Tapi jangan dua-duanya pakai mulut. Ya, kalau ru itu kenapa monyong? Karena dhammah ini artinya mencucu, Bu. Bahasa kerennya monyong dalam bahasa Indonesia gitu kan. Kalau fathah jangan ro, dia mencucu juga. Nah, ketika tebal kebanyakan orang sukanya mencucu, itu nggak kurang tepat. Ro, dia terbuka. Fathah artinya kan terbuka. Al-Fatihah dari fathah gitu. Ro, nah, ru. Nah, itu dia tebal ya. Jadi kapan lagi ketika dia tebal? Kalau misalnya ro-nya sukun. Nih, ro-nya ini sukun, kapan dia tebal? Maka ketika sebelum huruf ro sukun itu ada fathah. Misalnya nih, ar, bar, roriru, bar. Ya, ketika dia fathah. Ibu tahu ya, kasro, dhammah, fathah tahu ya? Nah, istilah itu tahu ya, nanti gampang. Maksudnya kalau ada yang nggak tahu nanti saya jelasin. Nah, misalnya ini saya contoh di sini, ini ro sukun nih. Nah, bagaimana cara baca ro sukun? Nah, ada juga hukumnya. Ketika dia berharokat, sebelumnya berharokat fathah. Nah, gini nih. Jadi dibaca ar. Atau sebelum dia berharokat dhammah. Nah, gitu kan. Nah, gitu. Ini dibaca tebal, jadi ro-nya ini dibaca tebal. Ya. Ada lagi Bu, masih banyak, tapi kan nanti kita bahas, insya Allah. Ini sekedar gambaran singkatnya saja. Nah, kapan ketika dibaca tipis? Nah, ketika dia kasroh, ro-nya itu sendiri kasroh, atau sebelum ro itu kasroh, ir, ya kan? Ir, bir, ya gitu kan? Nah, begitu. Paham Bu ya? Sampai sini paham ya? Nah, sekarang, oh iya, silakan. Itu kalau Al-Kausar kan wan nahar. Itu haknya. Nah, kan ini kan ha sama ro kan. Nah, jadi wan har kan. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli lirabbika wanhar, ya kan? Nah, itu Al-Kausar itu semuanya itu dibaca tebal. Baca tebal ya. Kenapa? Karena dia sebelum ro sukun itu ada fathah. Inna a'tainaka al-kautsar. Jadi ini sa. Ya titik 3 nih susahnya. Nah, gini. Nah, jadi gitu kan. Nah, sukun. Ini susah banget. Nggak pakai, kalau pakai tangan lebih enak buat. Pokoknya dia ro sukun sebelumnya berharakat fathah itu pasti tebal.
Kautsar, inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Tahu. Nah, itu tebal. Paham ya? Nah gitu. Nanti ada lagi banyak, pokoknya ada banyak. Seperti contohnya wal asr. Nah, ada ro ya. Ro sukun, sebelumnya ada sod sukun, baru sebelumnya itu ada waw yang berharokat fathah. Itu bagaimana kalau ketemu dua sukun? Ro sukun, sebelumnya ada sukun. Nah, berarti lihat dari yang ketiganya. Nah, itu ada banyak, makanya pembahasannya dia tersendiri. Baik, kita contohkan, kita praktekkan dulu huruf ro ini, biar dia tidak cemburu dengan huruf yang lainnya. Ro, ri, ru, bau. Rubar. Arro, arri, arru. Ari, aru. Sekali lagi ya, masih belum dapat. Ro, ri, ru, baru. Rubar. Baru. Bar. Arro, arri, arru. Ari, aru. Oke. Nah, kita contohi satu persatu ya sebelum kita tutup. Silakan Ibu Nana. Rori, rubah, arro, ari, aru. Ibu. Wah, ini ada yang baru masuk nih, padahal udah selesai nih acara. Ibu cuma. Lanjut, Ibu Sania coba. Rori, rubar, arro, ari, aru. Oke, lanjut. Ibu Hamdana. Ada Ibu Hamdana? Ibu Hamdana? Oke, ini nggak ada di sana. Baik, Bu. Di skip dulu, Bu, ya. Mohon maaf. Lanjut, Ibu Kurniasari. Rori, rubar. Arro, ari, aru. Baik, Ibu apa nih? Sukriya. Rori, rubar, arro, ari, aru. Ibu Siti. Rori, rubar. Arra, ari, aru. Arro. Arra, ari, aru. Ibu Yana. Rori, rubar. Arra, ari, aru. Nah, selamat datang Ibu Rojumah. Ibu, ini kita sudah selesai, Bu. 1 menit lagi deh selesai. Ini mohon maaf, Bu, ya. Ibu baru hadir sekarang. Nanti bisa dilihat di rekamannya aja, Bu. Nah, baik, itu dia kita sampai di makhraj huruf ro ya. Makhraj alisan yang nomor 7. Berarti ada 3 lagi yang harus kita selesaikan di alisan ini. Nah, insya Allah pertemuan selanjutnya. Karena waktunya kurang cukup, insya Allah. Oh, besok itu mohon maaf, Bu, ya. Karena besok Idul Adha ya. Kan Idul Adha itu ada yang berpendapat besok itu hari Sabtu dan juga hari Ahad. Ya, jadi kita menghargai yang merayakan Idul Adha dengan pendapat mereka yang berbeda ya, Sabtu atau Ahad. Nah, yang aneh itu ada orang Muslim yang nggak Idul Adha, nah gitu. Jadi besok kita tetap ngaji, nah itu kan berarti nggak Idul Adha. Nah, jadi mungkin besok itu kita libur, Bu, ya. Jadi Sabtu besok kita libur. Nanti ada yang ngaji, takutnya ada yang potong kambing, kan kasihan ketinggalan nggak kebagian kambing kan dia. Jadi begitu saja. Nah, insya Allah berarti Jumat depan jam 6.30 kita ketemu lagi. Nah, kita ketemu lagi insya Allah. Dan sebelum kita ketemu, silakan Ibu yang masih ada PR-nya dilatih lagi ya, karena kata Imam Ghazali itu, kalau nggak salah Imam Ghazali yang mengatakan
orang tidak akan bisa membaca Al-Quran, memperbaiki makhraj hurufnya itu selain dengan dia sering melatih gigi rahamnya. Jadi dia baik cerdas, pintar, ataupun seperti apapun orangnya, ya, dia tidak mementingkan kecerdasan di sini, tetapi takrir, sering diulang-ulang. Jadi huruf itu sering diulang, sering kita baca, sering kita latih, itu yang membuat kita bisa baca Quran. Tapi kalau kita tidak pernah melatih gigi geraham kita, maka tidak akan pernah bisa selamanya. Nah, jadi gitu. Sekarang kita sudah bisa, berarti kita sering melatih itu. Kayak misalnya Ibu Sania nih, kok bisa nada umi ini, sering pakai nada umi kayaknya beliau. Katanya kemarin pencinta umi, penggemar umi ya. Karena memang umi ya. Mungkin kalau saya Abi, berarti saya penggemar Abi betul ya. Tapi belum ada metode Abi ya. Jadi gitu ya. Jadi kelihatan dari segi makhluk sering dilatih gitu. Nah, begitu Bu. Nah, itu saja mungkin untuk penyemangat kita. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah ya, Masya Allah. Luar biasa Ibu di sini ini baru pertama mengikuti kajian juga, makhrajnya hampir semuanya itu bisa semua, udah bagus-bagus. Kalau yang lain itu ya karena baru pemula dasar sehingga kita butuh waktu. Kalau Ibu udah alhamdulillah bagus. Ya tinggal dilatih saja tuh, huruf apa saja yang dilatih ya Ibu bisa tahu ya, huruf yang tebal. Saran saya dilatih ada 7 huruf yang harus dilatih. Kho, gho, apalagi so, bo, po. Nah itu latihannya sebelum kita masuk di sana. Udah itu wo sama ko. Nah ini perlu latihan 7 huruf ini karena memang hurufnya tebal. Kalau yang lain itu alhamdulillah kurang lebihnya Ibu udah bisa. Nah itu saja. Mari kita tutup dengan doa khatmil Quran. Allahumma bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan. Allahumma zakirna manasina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatain ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu semua. Mohon maaf jika ada yang kurang, jika ada yang lebih tolong dikembaliin ya Bu. Baik, itu mudah-mudahan Ibu dalam keadaan sehat walafiat ya, dilindungi Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan pada hari ini, kemudahan dalam rezekinya, kemudahan dalam urusan dunia maupun akhiratnya, dan selamat Ibu hari raya Idul Adha untuk bagi Ibu yang merayakannya. Ada ya pasti yang merayakan. Begitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ustaz. Izin lah Bu ya.